Hi guys, welcome to my video again. And the first, don't forget to subscribe and like this video. And kenapa aku opening di sini? Karena aku lupa opening di depan. Sebenarnya nggak niat buat vlog sih, cuman ternyata aku ngevlog juga. Dan ya saksikan aja ya vlog aku di Taman Pintar kali ini. Nah, awalnya tuh dari sini, yaitu akuarium Taman Pintar. Dari tiketing kita bakal langsung masuk ke sini. Nah, ini tuh nggak full ya, cuma sampai segitu aja. Kalian bisa lihat kan. Nah, di dalamnya tapi ikannya tuh kayak sedikit gitu. Aku nggak tahu sih, nggak tahu sedikit atau emang sebenarnya nggak kelihatan aja. Cuman emang kayak nggak terlalu banyak sesuai ekspektasi aku gitu loh. Nah, dan ini tuh ikannya tuh menurut aku yang paling gede. Ini tuh gede banget guys. Aku nggak tahu ini tuh kejebak atau emang lagi diem di situ. Tapi emang ikannya tuh diem doang. Dia nggak bergerak kemana-mana. Dia tuh cuman bernafas aja di sana. Nah, di akuarium ini juga ikannya nggak terlalu padat sih, nggak terlalu banyak. Cuman kalian bisa lihat kan, ya ada aja gitu. Mungkin ini nggak tahu karena ikannya masih pada kecil atau emang lagi berenangnya tuh jauh. Jadi kita tuh nggak sempet lihat banyak. Nah, ini tuh jenis-jenis ikannya. Kalau misalkan kalian mau baca keterangannya, kalian bisa stop aja, pause aja videonya. Ada banyak banget sih sebenarnya jenis-jenis yang ada di sini. Cuman yang di akuarium tuh emang dikit. Aku nggak tahu ini tuh ada semua apa enggak. Jadi aku juga nggak bisa nanya-nanya di sana karena emang nggak ada guide yang bisa kita tanya di sana gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian mau baca-baca tentang keterangan ikan-ikannya, kalian bisa pause aja ya. Nah, ada beberapa ikan juga yang ternyata di keterangan detail ini tuh ada disebutin. Tapi ternyata waktu tadi aku lihat, waktu aku videoin di akuarium itu ternyata nggak ada ikan yang kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat kan kayak, nah aligator ini juga aku tadi nggak lihat. Terus lele ekor merah, atau mungkin berenangnya agak jauh ya, jadi nggak kelihatan. Oke, next kita tuh kayak ke zaman purba gitu. Nah, ini tuh kayak ada replika salah satu dinosaurus, dan itu ada telurnya juga, lucu sih. Ini kayak bener-bener kayak lagi di zaman dulu gitu. Nah, ini keterangannya. Kalau misalkan kalian mau baca, kalian bisa pause aja. Nah, ini juga ada salah satu bacaan-bacaan ya, keterangan beberapa tentang zaman dulu. Nah, ini tuh salah satu dinosaurus yang paling gede. Nggak ada lagi sih yang lebih gede di sini maksudnya. Nah, ini tuh LED-nya lucu banget. Jadi bisa tiba-tiba ada dinosaurus muncul kayak gitu, bikin kaget sih. Nah, kayak gini ya guys. Nah, ini tuh ada salah satu contoh manusia purba ya. Nah, ini juga salah satu detail tentang manusia purbanya. Kalian bisa baca. Nah, ini tuh salah satu contoh tengkoraknya juga. Sebenarnya LED-nya nggak pada nyala sih. Aku juga nggak tahu kenapa. Nah, next kita tuh ke ruang tengah kayak gini. Ini tuh kayak salah satu ruangan yang paling besar. Bener-bener kayak di tengah banget. Nah, di sini tuh ada beberapa percobaan-percobaan gitu tentang teori gitu ya. Nah, ini tuh ada orang yang lagi di sini. Jadi aku bakal nanti datangnya setelah ini, ngantri ya guys. Nah, ini tuh kayak yang puter-puter gitu loh. Nah, terus ini juga yang kayak kita tuh kayak dihipnotis kayak gitu. Nah, kalau ini tuh kayak pedal sepeda kayak gimana, kayak puter-puter gitu. Nah, ini ruangannya gede banget sih. Nah, pertama kita tuh ke rel udara. Nah, contohnya tuh kayak gini. Nah, jadi gini guys, di situ tuh kan ada titik-titik lubang udara yang kecil gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan ada udara, nah si
Nah, si benda itu tuh bisa jalan. Tapi kalau misalkan udaranya tuh makin lama tuh makin lambat, makin kecil, nah nanti juga si relnya itu bakal lambat juga jalannya. Dan semakin besar udaranya yang keluar, nah si rel yang tadinya juga bakal makin cepet. Nah, selanjutnya kita ke spektrum warna. Katanya kalau misalkan diputar dengan kecepatan tertentu, warnanya bakal jadi putih. Nah, sebenarnya nggak putih banget sih, tapi yang nggak sejelas sebelumnya aja. Nah, kalau ini terowongan ilusi. Nah, jadi Kalau misalkan diputar ke kanan, ujungnya tuh bakal terlihat mengecil, dan kalau misalkan diputar ke kiri itu ujungnya bakal terlihat membesar. nah kalau yang ini yang ujungnya tuh bakal terlihat mengecil. Nah, sedangkan yang ini jadi terlihat lebih membesar. Nah, selanjutnya kita ke Wimshart Machine. Nah, jadi ini tuh salah satu contoh mesin pembangkit listrik statis. Nah, cuma pengaplikasiannya itu pakai tenaga, pakai tangan, jadi nggak pakai listrik. Dan di sini juga ada hand sanitizer-nya ya, jadi bakal steril. Nah, setelah dari ruangan ini, nah kita jalan ke sini dan kita bakal masuk ke zona cuaca, iklim, dan gempa bumi. Lagi-lagi nemu monitor yang mati juga. Nah, setelah masuk ke sini, sebelah kanan kita bisa lihat sejarah BMKG. Dan pinggirnya itu ada ruangan buat simulasi gempa. Nah, ini tuh di dalam kotak sini tuh kita tuh bisa praktekin gimana pemadaman listrik secara beberapa wilayah kayak gitu. Sebenarnya aku lupa sih kayak gimana, pokoknya intinya kayak gitu deh. Nah, terus ini ada contoh simulasi perkotaan. Di bawahnya tuh ada lapisan-lapisan sampai ke dasar bumi. Nah, ini bagian yang lautnya. Nah, ini juga ada ruangan buat simulasi gempa juga. Nah, cuman yang ini tuh harus diatur sama petugasnya gitu. Dan kebetulan waktu itu tuh nggak ada petugasnya. Nah, selanjutnya ke sini tuh ada alat-alat buat gempa gitu. Nah, yang di bawah ini alat pendeteksi gempa. Jadi emang ditaruhnya tuh di bawah tanah. Nah, kayak gitu. Nah, sebelum kita ke atas, nah kita tuh lihat ternyata di luarnya itu masih ada beberapa alat ya. Kalau misalkan kalian mau lihat lebih lanjut, kalian bisa langsung datang aja ke Taman Pintarnya. Nah, setelah kita mengunjungi zona iklim cuaca dan gempa bumi, kita bakal langsung ke atas. Nah, di sepanjang jalan ini tuh ada informasi dan foto tentang beberapa orang yang berpengaruh atau orang-orang penting. Kalau misalkan kalian mau lihat informasinya, aku bakal share di chat selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah sampai di atas, kita bakal masuk ke zona outer space atau ke zona luar angkasa. Nah, pembahasannya tuh kurang lebih kayak gini ya banyaknya. Kayak banyak banget informasi tentang beberapa hal yang menyangkut tentang luar angkasa. Ini banyak banget sih guys, kalian harus datang dan baca-baca. Ilmunya tuh bakal dapat banyak banget di sini. Aku sebenarnya mau nge-share fotonya satu-satu kayak tadi, cuma ternyata di sini tuh banyak banget bacaannya. Kalau misalkan kalian mau lihat lebih lanjut dan lebih detail, pokoknya kalian harus datang aja ke sini ya.
Oke, selanjutnya ini tuh kita tuh bakal diliatin video dari layar proyektor kayak gitu. Cuma ini tuh istimewanya kalau misalkan kita pencet, videonya tuh bakal berhenti dan bakal nayangin tentang informasi si ikannya. Oke, setelah kita dari sini, kita bakal masuk ke zona biologi. Nah, setelah di sini kita bisa lihat ini tuh ada beberapa bagian dari hati, gigi, dan juga penampang hidung. Ini tuh maaf banget ya kalau misalkan nomor-nomornya tuh nggak kelihatan karena emang kecil-kecil banget. Nah, selanjutnya kita bakal belajar tentang anatomi manusia. Nah, di sini tuh ada layar. Kalian bisa lihat kan, kita bisa tahu detail di dalamnya tuh ada tulang kayak gimana aja sih. Nah, ini juga ada cara pemakaian tentang anatomi smart table-nya ya. Nah, selanjutnya ini ada tentang cara kerja otak. Dan di sini juga ada kayak replika kalau misalnya otak kita tuh kayak gimana. Nah, terus ada juga ini LED layar sentuh. Jadi LED ini nerangin hewan ovivivir, vivivir, dan ovovivipar. Setelah kita klik, pokoknya detail banget, mulai nerangin dari gimana cara hidupnya, apa makanannya, pokoknya detail banget. Dan kurang lebih videonya itu berkisar 2-3 menit. Nah, dan yang ini tuh cukup viral banget dan banyak juga fotonya di mana-mana. Jadi ini tuh kita gue sepeda dan kita bisa tahu tulang mana aja yang gerak. Nah, contohnya tuh kayak di tengkorak ini. Kita tuh goesnya tuh kayak lebih berat gitu dari biasanya karena mungkin emang kita menahan beban kita plus juga beban si sepeda yang sebelahnya. Nah, selanjutnya kita ke zona fisika. Nah, pertama kita itu diliatin kaca cekung sama cembung, yang dimana kaca cekung itu terlihat lebih kecil dan kaca cembung itu objeknya terlihat lebih besar. Nah, terus ini tuh ada Archimedes. Jadi kita tuh bisa nyobain ngangkat beban di bawah air dan di atas air. Jadi kalau misalkan bebannya tuh di bawah air, ini tuh terasa lebih ringan dari yang seharusnya. Sedangkan kalau misalkan udah diangkat ke udara, udah di atas air, kita bakal angkat di mana sesuai dengan berat aslinya. Oke, dari zona fisika kita belok dan kita bakal ke sini. Jadi ini itu papan listrik yang dimana kalau misalkan ada energi atau molekul yang bersentuhan sama itu bakal nimbulin cahaya spontan. Yang dimana kalau misalkan kita juga nyentuh pakai logam atau pakai tangan kita, si cahaya itu tuh bakal ngikutin ke tempat dimana kita tuh sentuh. Nah, terus di sini ada halilintar yang menghantarkan listrik. Nah, jadi ini ada generator pedal. Jadi ini tuh kita tuh bakal bisa menghasilkan listrik dengan cara menggoes kayak gini. Kalau misalkan terus-terusan digoes, semakin kuat, terus konsisten, gak berhenti-berhenti, bisa bikin lampu yang di papan itu tuh nyala.
Nah, terus ini ada solar energi atau sel surya yang bisa menghasilkan energi dari cahaya matahari. Nah, contoh alatnya tuh kayak gini ya. Nah, terus ini tuh ada baterai paralel gitu. Kalian biasa kan praktek di SD atau SMP. Nah, cuman waktu di sini tuh nggak bisa dipraktekin. Nah, ini juga ada zona listrik, ada setrika, ada lampu. Nah, cuman di sini juga ternyata nggak bisa dipakai dan nggak bisa nyala juga alatnya. Mungkin kalau misalkan hari-hari biasa bisa nyala ya guys. Ini mungkin karena cuma lagi pandemi aja. Nah, ini tuh generator Van de Graaff. Ini tuh yang bisa mancungin rambut kayak gitu loh guys. Kalau misalkan kalian nge-search Taman Pintar kan pasti banyak foto-foto yang kalau misalkan orang pegang bola, nah rambutnya tuh bisa ngacung. Nah, itu alatnya. Cuman kalau lagi pandemi sekarang, jadi nggak bisa dipakai. Biar higienis kali ya. Nah, setelah dari Van de Graaff kita kesini. Nah, pertama ini tuh ada pengganda bayangan. Jadi ini itu cermin yang dimana bayangan cerminnya itu saling pantul, jadi objeknya tuh makin banyak. Nah, setelah dari pengganda bayangan, kita tuh bisa lihat di dinding-dindingnya tuh banyak banget informasi-informasi, dan di sekitarnya juga ada beberapa percobaan. Tapi maaf banget aku nggak bisa nyobain satu-satu dan ngejelasin kayak di awal karena ini tuh banyak banget, bakal panjang banget dan berpart-part videonya. Jadi pokoknya kalian datang aja ke sini dan bakal worth it banget, dapat banyak banget pembelajaran di sini. Oh iya, ini tuh laser dan kita tuh bisa belajar tentang pantulan-pantulan laser gitu. Tapi ini tuh cukup ribet ya kalau misalkan dijelasin di sini. Nah, kalian bisa lihat kan. Oh ya, buat tiketnya buat dari 5 tahun mungkin ya, kalau nggak 10 tahun sampai SMP itu 12.000. Kalau dari SMP sampai dewasa itu cuma 20.000 aja, dan kalian bisa dapetin fasilitas itu sepuasnya. Nah, kalau ruangan yang ini tuh gedung kotak. Nah, jadi yang kita jelajahin sekarang itu gedung oval. Tapi kita juga bakal ke sana kok. Tapi wait, sekitar sini tuh belum terdokumentasi semua karena masih banyak juga beberapa tempat yang belum aku videoin. Nah, jadi ini tuh dinding yang satunya lagi dari yang tadi. Nah, bacaan-bacaan yang tadi tuh di dinding yang sebelah kanan, dan yang ini tuh di dinding yang sebelah kirinya. Oh, banyak banget kan. Oh iya guys, ini tuh ada tornado. Jadi kalau misalkan asap ini tuh terus-terusan digedein, dibikin kayak gitu, bakal menggumpal kayak tornado. Nah, udah dari tornado juga kalian masih bisa lihat dan baca-baca banyak banget informasi di sini. Nah, ini tuh nyambungnya tuh ke ruang yang tadi loh. Nah, yang Van de Graaff itu. Nah, ke situ nyambungnya. Oke, selanjutnya ini tuh gedung kotak. Nah, pertama kita tuh bakal ke pertambangan kayak gitu. Di sini tuh ada banyak banget macam-macam batu, alat-alat, juga keterangan lainnya tentang tanah-tanah kayak gitu. Oh iya, dari pertama masuk gedung kotak ini ada beberapa foto dan juga informasi tentang tokoh-tokoh di Indonesia ya. Oke, pertama ini ada layar. Nah, jadi di layar ini tuh ada teka-teki dan di bawahnya itu jawabannya. Jadi sebelum kalian jawab teka-tekinya, kalian jangan dulu ngeliat jawabannya yang ada di bawah. Teka-tekinya juga lumayan banyak ya dan seru-seru banget. Kalian harus coba datang ke sini. Nah, terus di sini ada jenis-jenis robot.
juga ada beberapa informasi juga. Nah cuman kita tuh nggak full jelajahin Taman Pintar. Sebenarnya kita tuh harusnya belok ke sebelah kanan sana, cuman waktu itu tuh aku buru-buru pulang, jadi langsung ke jalan pulang deh. Nah, terus di sini juga ada bilik-bilik. Nah, tapi kebanyakan di sini tuh kayak replika-replika gitu ya. Kayak misalkan ini kayak replika waktu pencoblosan, waktu pemilu. Terus ini juga kayak replika rumah-rumah gitu, cuman dari karton biar hemat dan biar go green. Nah, kalau mau pulang kita tuh jalan sini. Jadi ini kayaknya kebetulan sponsornya tuh dari Aqua. Jadi banyak banget mampang Aqua di mana-mana. Nah, ini tuh menarik banget. Kita tuh masuk ke lapisan tanah. Jadi pertama ini tuh masih tanah, terus selanjutnya ke bebatuan, dan kita tuh makin turun lagi ke lapisan air tanah dalam. Nah, disinilah mulai ada air-air. Nah, sebelumnya kan baru batu-batu sama tanah-tanah kan. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, di sini tuh ngejelasin tentang kriteria air yang baik yang bisa diminum sama manusia. Oke, terakhir kita kesini. Ini tuh tentang Indonesia. Jadi ada banyak banget motif batik dan juga peralatan-peralatan yang tradisional. Di ruangan ini juga ada replika Candi Borobudur yang gede banget. Dan juga ruangan ini tuh diiringi sama musik gamelan. Dan selanjutnya kita pulang lewat tangga ini. Capek banget gak sih?